tangan dingin Sintayong, ukir sejarah mentereng. Rekor fantastis ditorehkan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong baru saja membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sukses itu didapat usai Rizky Ridho dan kolega menjadi juara grup K babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Surakarta. Indonesia sendiri memenangkan 2 laga yang dimainkan di grup. Tanpa kesulitan yang berarti, Garuda Muda menang 9-0 atas China Taipei, yakni pada matchday pertama. Lalu menang 2-0 atas Turkmenistan pada matchday kedua. Untuk diketahui, sebelum membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2024 Qatar, Sintayong lebih dulu membawa Indonesia lolos ke Piala Asia U20 dan level senior. Indonesia mulai perjuangan tampil di Piala Asia U20 lewat babak kualifikasi. Garuda Muda berada di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Indonesia menjadi tuan rumah grup F dengan sebuah laga dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Piala Asia U20 2023 digelar pada Maret kemarin. Indonesia mampu mendapatkan 4 poin, tetapi gagal lolos fase grup karena kalah selisih gol dari Irak. Sementara itu, perjuangan Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia 2023 sangatlah tidak mudah. Skuad Garuda harus berjuang dari babak playoff ketika menang 5-1 atas China Taipei. Lalu pada babak kualifikasi ronde ketiga, Indonesia berada di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Grup yang sangat sulit bagi Indonesia. Indonesia pun gagal menjadi juara grup A, kalah dari Yordania. Namun, Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah jadi satu dari 5 runner-up terbaik, yakni dengan 6 poin. Piala Asia 2023 Qatar, Indonesia satu grup dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Sintayong pun mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sebab untuk pertama kalinya, Indonesia akan bermain di putaran final Piala Asia U23. Pada edisi sebelumnya, Indonesia selalu gagal di babak kualifikasi. Di antara tim ASEAN, Vietnam dan Thailand punya catatan paling mentereng di Piala Asia U23 ini, di mana keduanya sudah ambil bagian pada 4 edisi. Bahkan pada edisi 2018, Vietnam di bawah kendali Park Hang-seo mampu melaju hingga babak final. Piala Asia U23 pertama kali digelar pada 2013 kemarin. Ketika itu Oman tercatat sebagai tuan rumah, sedangkan negara pertama yang meraih gelar juara adalah Irak. Pada laga final, Irak menang 1-0 atas Arab Saudi. Striker andalan Sintayong disarankan untuk melanjutkan karir ke luar negeri. Semenjak menangani timnas Indonesia kelompok umur, Sintayong memang melahirkan beberapa pemain muda masa depan Indonesia. Pemain-pemain pilihan Sintayong tersebut tak hanya membuat kagum penonton, namun juga rekan timnya sendiri. Seperti Rafael Struijk yang mengaku mengagumi permainan Ramadan Sananta. Bahkan, usai latihan di Stadion Sriwedari pada Senin kemarin, Rafael menyarankan agar Sananta untuk melanjutkan karir di luar negeri. Penyerang adu Den Haag tersebut mengaku Ramadan Sananta memiliki pergerakan di kotak penalti yang sangat baik. Selain itu, kemampuannya menciptakan banyak peluang berbahaya juga jadi sorotan. Ya, dia mencetak gol dan pemain yang sangat baik. Dia bermain di babak pertama dan menciptakan banyak peluang. Dia sangat baik di kotak penalti, senang melakukan pergerakan di sana. Jadi saya pikir dia melakukannya dengan baik, ujar Rafael Struijk. Tentu kemampuan Ramadan Sananta tersebut mendapatkan sorotan. Sananta punya potensi untuk berkarir di luar negeri suatu saat nanti. Di Liga 1 musim lalu saja, Sananta sukses mencetak 11 gol bersama PSM Makassar dan mengantarkan Juku Ejo menjadi juara Liga 1 musim lalu sebelum pada akhirnya menerima pinangan dari Persis Solo. Ia juga berjasa membawa Indonesia meraih medali emas pada SEA Games 2023 cabang olahraga sepak bola putra. Kemudian pada musim ini Sananta sukses melanjutkan keperkasaannya bersama Laskar Sambernyawa. Ketajamannya di lini depan tim juga berlanjut di level Piala AFF U23 beberapa waktu lalu. Sebagai pemain yang berkarir di Liga Belanda, Rafael Struijk pun memberikan saran berharga untuk rekannya tersebut. Struijk menyarankan Ramadan Sananta untuk tidak membuang peluang berkarir ke luar negeri. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi jika dia mendapatkan kesempatan ke luar negeri, kamu harus ambil itu karena itu adalah peluang untuknya. Jelas Rafael Struijk. Coach Justin puji kolaborasi apik antara Sintayong dan Erick Thohir. Kolaborasi apik antara Sintayong dan Erick Thohir dapat pujian dari pengamat sepak bola.
Timnas Indonesia kini tengah mengalami perubahan yang positif. Demikianlah yang diungkapkan oleh pengamat sepak bola Justinus Laksana atau yang seringkali akrab disapa Coach Justin. Menurutnya, kerja keras dan perubahan menyeluruh yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah membawa perubahan signifikan. Kinerja antara PSSI dan pelatih itu penting, bukan hanya ketum, sehingga pelatih bisa bebas berkarya dan memberikan hasil yang positif seperti sekarang, ujar Justin. Justin sendiri menilai Sintayong mendapatkan dukungan penuh dari Erick Thohir untuk membentuk tim sesuai dengan keinginannya. Selain itu, Sintayong juga memiliki keleluasaan penuh dalam mempersiapkan timnas dalam menghadapi berbagai ajang kompetisi. PSSI memberikan fasilitas dan pelatih yang bekerja, ucap mantan pelatih timnas futsal Indonesia tersebut. Justin sejak lama mengatakan perubahan tak melulu soal kemenangan. Yang terpenting, menurutnya adalah Sintayong telah membawa level timnas meningkat dengan permainan yang lebih percaya diri dalam menguasai bola. Timnas Indonesia U23 menang telak atas China Taipei dengan persiapan yang matang dan didukung oleh pola permainan yang atraktif. Justin tidak kaget jika Timnas U23 menang telak atas China Taipei atau Taiwan dengan 9 gol tanpa balas. Jelas, kerjaan Sintayong ada hasilnya, bukan hanya dari skor tapi juga permainan. Itu sudah puluhan kali saya bilang. Jelas Justinus Laksana. Untuk itu, Justin menyampaikan tolak ukur keberhasilan Sintayong dan PSSI tidak melulu soal hasil pertandingan. Justin menyebut timnas harus secara bertahap dan konsisten dapat terus meningkatkan level permainannya. Soal tren positif pasti nanti ada kalahnya, karena ini proses. Pelatih itu bukan tukang sulap, tapi asalkan trennya meningkat, ia tidak masalah, kata Justinus Laksana.